Salam jumpa dengan Kansunuddin Channel. Kita kembali jumpa dengan Kansunuddin Channel. Pada kesempatan ini Kansunuddin Channel menampilkan ruang mahasiswa. Tentang apa dan bagaimana? Mari kita simak dan cermati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan yang pertama yaitu saya sendiri, Siti Lutfita Dewi Anissa Fitri dengan NIM 2020-33360. Yang kedua yaitu Kurnia Uli Wardani dengan NIM 2020-33324. Kemudian yang ketiga yaitu Hikmah Ifatunisa dengan NIM 2020-33351. Yang selanjutnya Arneta Putri Dwi Amanda dengan NIM 2020-33319. Dan yang terakhir yaitu Lia Novita Arum dengan NIM 2020-33347. Pada video kali ini, kelompok kami akan membahas materi tentang wacana. Adapun materi wacana tersebut merujuk pada buku Bahasa Indonesia untuk Perguruan Tinggi oleh Bapak Muhammad Kansunuddin. Adapun topik yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu yang pertama pengertian wacana, yang kedua persyaratan wacana yang meliputi topik, tuturan pengungkap topik, kohesi dan koherensi, dan yang terakhir yaitu jenis-jenis wacana. Nah, jenis-jenis wacana yang akan kita bahas kali ini ada yang berdasarkan bahasa yang digunakan, berdasarkan media yang digunakan, berdasarkan sifat atau jenis pemakaiannya, berdasarkan bentuknya, dan berdasarkan cara serta tujuan pemaparannya. Yang pertama yaitu pengertian wacana. Ada banyak pakar bahasa yang mendefinisikan tentang pengertian wacana. Di antaranya yaitu Alwi et al. Alwi et al. 2041 menyatakan bahwa wacana adalah rentetan kalimat yang berkaitan, sehingga terbentuklah makna yang serasi di antara kalimat-kalimat itu. Adapun pengertian wacana menurut Aminuddin sebagaimana dikutip oleh Sumarlan 2003, 9-10 menyatakan bahwa wacana adalah keseluruhan unsur-unsur yang membangun perwujudan paparan bahasa dalam peristiwa komunikasi. Wujud konkretnya dapat berupa tuturan lisan atau spoken discourse maupun teks tertulis atau written text. Nah, dari beberapa pengertian wacana oleh para pakar bahasa tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian wacana adalah satuan bahasa yang terlengkap yang dinyatakan secara lisan seperti pidato, ceramah, khotbah, dan dialog, atau secara tertulis seperti cerita pendek, novel, buku, surat, dan dokumen tertulis yang berdasarkan bentuknya atau struktur lahirnya bersifat kohesi, yaitu saling terkait, dan berdasarkan maknanya atau struktur batinnya bersifat koheren, yaitu terpadu, yang memiliki fungsi untuk mengungkapkan satu topik. Yang kedua yaitu persyaratan wacana. Wacana sebagai satuan bahasa yang pada tataran gramatikal merupakan tataran yang paling tinggi, mempunyai persyaratan tertentu. Bagaimana sebuah wacana terbentuk harus memenuhi persyaratannya. Adapun syarat terbentuknya wacana mencakupi 3 hal. Yang pertama yaitu topik, yang kedua tuturan atau ujaran pengungkap topik, dan yang ketiga yaitu kohesi dan koherensi. Persyaratan yang pertama yaitu topik. Topik adalah pokok pembicaraan dalam bentuk lisan atau pokok karangan dalam bentuk tulisan. Topik pada wacana mengacu pada hal yang dibicarakan dalam wacana. Topik dapat dinyatakan dalam wujud pertanyaan seperti tentang apa seseorang berbicara, apa yang dikatakan oleh seseorang,
dan apa yang mereka percakapkan. Dalam berwacana, orang dapat memindahkan topik dari satu topik ke topik yang lain. Perpindahan topik tersebut merupakan hal yang wajar dalam berkomunikasi. Akan tetapi, perlu diingat bahwa cara-cara memindahkan topik itu juga harus berkaidah. Dengan begitu, partisipan tidak akan kehilangan jejak dalam berkomunikasi. Misalnya, ada ungkapan omong-omong yang dapat dijadikan atau memberikan isyarat adanya perpindahan topik. Topik di sini merupakan persyaratan yang menjamin keutuhan atau unity wacana. Baik, materi selanjutnya yaitu tuturan pengungkapan topik. Wujud konkret tuturan itu adalah kalimat atau untayan kalimat yang membentuk teks. Teks yang dimaksud di dalam wacana tidak selalu berupa tuturan tulis, tetapi juga berupa tuturan lisan. Tuturan atau ujaran pengungkapan suatu topik tidak selalu dinyatakan dalam sejumlah kalimat. Jadi, bisa juga diungkapkan dengan sebuah kalimat, baik itu kalimat lengkap maupun kalimat tidak lengkap. Wacana yang digunakan dalam rambu-rambu lalu lintas cukup dinyatakan dalam satu kalimat. Misalnya, hati-hati, awas jalan licin, dan awas tikungan. Materi selanjutnya yaitu kohesi dan koherensi. Kohesi merupakan hubungan formal, di mana hubungan yang ditandai dengan penanda-penanda, yakni penanda yang menghubungkan apa yang dinyatakan dengan apa yang dinyatakan sebelumnya dalam wacana yang bersangkutan. Adapun penanda kohesi yaitu A. Referensi, B. Elips, C. Konjungsi, D. Substitusi, dan E. Leksikal. Adapun koherensi merupakan hubungan semantik antar kalimat atau antar bagian wacana, yakni hubungan yang serasi antara proposisi satu dengan yang lain. Koherensi dapat ditandai oleh kohesi, akan tetapi koherensi tidak selalu dinyatakan dengan kohesi. Misalnya, hubungan semantis kausalitas tidak selalu ditandai secara lahir dengan konjungsi karena itu, maka dari itu, dan sejenisnya. Contoh untuk pemahaman koherensi. A. Semua dosen harus mengikuti rapat penerimaan mahasiswa baru. Kuliah ditiadakan. B. Semua dosen harus mengikuti rapat penerimaan mahasiswa baru. Oleh karena itu, kuliah ditiadakan. Kedua wacana di atas merupakan wacana yang koherensi, namun hanya contoh kedua yang mengandung penanda kohesi. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Jenis-jenis wacana. Wacana dapat diklasifikasi menjadi berbagai jenis menurut dasar pengklasifikasinya. Adapun jenis-jenis wacana dapat diklasifikasi berdasarkan 1. Bahasa yang digunakan, 2. Media yang digunakan, 3. Sifat atau jenis pemakaiannya, 4. Bentuknya, dan yang kelima, cara dan tujuan pemaparannya. 1. Wacana berdasarkan bahasa yang digunakan. Berdasarkan bahasa yang dipakai sebagai sarana untuk mengungkapkan wacana dapat diklasifikasi menjadi 1. Wacana bahasa nasional atau bahasa Indonesia, 2. Wacana bahasa lokal atau daerah seperti bahasa Jawa, Sunda, Bali, Madura, dan Batak. Dan yang ketiga, wacana bahasa internasional atau bahasa Inggris. Dan yang keempat, wacana bahasa lainnya seperti bahasa Belanda, Jerman, Perancis, dan Jepang. 2. Wacana berdasarkan media yang digunakan. Wacana menurut media yang digunakan sebagai sarana untuk mengungkapkan wacana dapat dibedakan menjadi 2. Yang pertama, 1. Wacana tulis, dan yang kedua, wacana lisan. Wacana tulis adalah wacana yang disampaikan dengan bahasa tulis atau melalui media tulis. Sedangkan wacana lisan adalah wacana yang disampaikan dengan bahasa lisan atau media lisan.
Jenis-jenis wacana berdasarkan media jika dihubungkan dengan jenis wacana berdasarkan bahasa yang digunakan, maka diperoleh jenis wacana sebagai berikut. Yang pertama, wacana bahasa Indonesia tulis ragam baku, misalnya wacana surat menyurat resmi. Dan yang kedua, wacana bahasa Indonesia tulisan ragam tak baku, misalnya surat-surat pribadi. Dan yang ketiga, wacana bahasa Indonesia lisan ragam baku, misalnya seperti pidato kenegaraan. Keempat, wacana bahasa Indonesia lisan ragam tak baku, seperti obrolan santai dan wacana ketoprak humor. Materi selanjutnya adalah wacana berdasarkan sifat atau jenis pemakaiannya. Berdasarkan sifat atau jenis pemakaiannya, wacana dapat dibedakan menjadi wacana monolog, wacana dialog, dan wacana polilog. 1. Wacana monolog. Wacana monolog atau monologue discourse adalah wacana yang disampaikan oleh seorang diri tanpa melibatkan orang lain untuk ikut berpartisipasi secara langsung. Wacana monolog bersifat searah dan termasuk komunikasi tidak interaktif. Wacana monolog terjadi seperti pada orasi ilmiah, khotbah, dan pencapaian visi dan misi. 2. Wacana dialog. Wacana dialog atau dialogue discourse adalah percakapan yang dilakukan oleh dua orang secara langsung. Wacana dialog bersifat dua arah, dan masing-masing partisipan secara aktif ikut berperan di dalam komunikasi, sehingga disebut komunikasi interaktif. Wacana dialog terjadi seperti pada peristiwa diskusi, musyawarah, pembicaraan telepon, tanya jawab, dan teks drama. Berikut adalah contoh wacana dialog. 3. Wacana polilog. Wacana polilog adalah pembicaraan atau percakapan yang melibatkan partisipan pembicaraan lebih dari 2 orang penutur. Partisipan yang terlibat dalam pembicaraan semuanya berperan aktif dan langsung dalam komunikasi. Wacana polilog terjadi seperti pada peristiwa musyawarah, diskusi atau debat, dan teks drama. Berikut adalah contoh wacana polilog. Wacana berdasarkan bentuknya. Berdasarkan bentuknya, wacana dapat diklarifikasikan menjadi wacana prosa, puisi, dan drama. 1. Wacana prosa adalah wacana yang disampaikan dalam bentuk prosa atau dalam bahasa Jawa disebut gancaran. Wacana berbentuk prosa dapat berupa wacana tulis dan lisan. Contoh wacana prosa tulis, misalnya cerita pendek atau cerpen, cerita bersambung atau cerbung, artikel, novel, dan undang-undang. Sedangkan contoh wacana prosa lisan, misalnya pidato, khotbah, dan kuliah. 2. Wacana puisi ialah wacana yang disampaikan dalam bentuk puisi. Dalam bahasa Jawa disebut geguritan. Wacana berbentuk puisi juga dapat berupa wacana tulis dan lisan. Puisi dan syair adalah contoh jenis wacana puisi tulis. Sedangkan puitisasi atau puisi yang dideklamasikan dengan lagu-lagu merupakan contoh jenis wacana puisi lisan. 3. Wacana drama adalah wacana yang disampaikan dalam bentuk drama, dalam bentuk dialog, baik berupa wacana tulis maupun wacana lisan. Bentuk wacana drama tulis terdapat pada naskah-naskah atau teks-teks drama atau naskah sandiwara, sedangkan bentuk wacana drama lisan terdapat pada pemakaian bahasa dalam peristiwa pementasan drama, yakni percakapan antar tokoh dalam drama. Baiklah, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Wacana berdasarkan cara dan tujuan pemaparannya itu terdiri dari 5 wacana. Yang pertama itu wacana narasi. Nah, apa itu wacana narasi? Mari kita perdalami lagi. Wacana narasi. Wacana narasi ini terdiri dari
kata narasi. Nah, apa itu narasi? Narasi adalah berasalkan dari kata bahasa Inggris yaitu narration yang artinya cerita, dan naratif. Nah, itu artinya yang menceritakan. Wacana narasi atau juga sebagai wacana penceritaan atau wacana penuturan. Nah, adalah wacana yang menceritakan suatu hal atau kejadian melalui penonjolan pelaku dan pelaku atau tokoh. Nah, peristiwa atau hal yang diceritakan merupakan rangkaian peristiwa berdasarkan hubungan sebab akibat. Wacana narasi terikat dengan kronologi atau urutan waktu. Wacana ini bersifat nyata, imajinatif, atau kombinasi nyata dan imajinatif. Cara menyusun wacana narasi. Hal yang perlu diperhatikan yaitu harus selektif saat memilih peristiwa. Nah, peristiwa yang dipilih harus dapat menggerakkan suatu tindakan, itu yang pertama. Yang kedua itu dapat memberikan simpulan dari suatu tindakan. Yang ketiga dapat memberikan pandangan. Yang keempat yaitu dapat membantu menciptakan efek yang dikehendaki. Contohnya efek humoris, ironis, dan ketegangan. Fungsi yang terkandung dalam wacana ini yaitu amanat. Nah, amanat itu yang paling penting dalam wacana ini. Amanat adalah pesan yang disampaikan oleh penulis. Berikut adalah contoh wacana narasi. Terus wacana yang kedua yaitu wacana deskripsi. Kata deskripsi berasal dari bahasa Latin yang memiliki bahasa yaitu describe, yang artinya menggambarkan atau memberikan sesuatu atau memberikan sesuatu. Wacana deskripsi adalah wacana yang melukiskan suatu objek secara mendetail dari berbagai segi sehingga objek tersebut dapat dilihat, didengar, ataupun dirasakan. Wacana deskripsi berorientasi pada objek tidak terikat waktu. Maksudnya wacana deskripsi ini wacananya tidak terikat sama waktu. Wacana deskripsi dinyatakan juga sebagai wacana yang bertujuan melukiskan, menggambarkan, atau memberikan menurut apa adanya dari objek tersebut. Lanjutnya yaitu langkah-langkah penulis menulis wacana deskripsi. Langkah-langkah yang pertama yaitu seorang penulis harus melatih diri mengamati sesuatu atau observasi. Observasi itu sangat penting dalam menulis wacana deskripsi ini, karena dalam wacana deskripsi ini yaitu mengamati sebuah objek, terus dijelaskan terus objek tersebut digambarkan hingga digambarkannya itu hingga bernyawa lah gitu. Terus yang kedua yaitu agar deskripsi karangan menjadi hidup. Nah, tadi yang saya sampaikan, penulis di dalam menulis deskripsi harus melukiskan bagian-bagian yang penting sedetail mungkin. Lanjutnya yaitu ada wacana deskripsi yang baik harus memenuhi 3 hal, yakni yang pertama yaitu kesungguhan berbahasa penulis yang memiliki kekayaan nuansa dan bentuk. Yang kedua yaitu kecermatan pengamatan dalam keluasan pengetahuan penulis mengenai sifat, isi, dan wujud objek yang dideskripsikan. Yang ketiga yaitu kemampuan penulis memilih detail khusus yang dapat menunjang ketepatan dan keterhidupan deskripsi. Berikut adalah contoh wacana deskripsi. Nah, yang ketiga yaitu wacana eksposisi atau nama lainnya yaitu pemaparan.
Eksposisi berasal dari kata bahasa Inggris yaitu exposition atau membuka atau memulai. Wacana eksposisi merupakan wacana yang bertujuan utama untuk memberitahu, mengupas, menguraikan, atau menerangkan sesuatu. Wacana eksposisi ini bersifat memberikan informasi, tidak terikat oleh waktu, tidak mementingkan pelaku. Tujuan wacana eksposisi adalah tercapainya tingkat pemahaman terhadap pokok permasalahan. Metode dalam penulisan wacana eksposisi adalah metode definisi. Metode definisi ini adalah hal-hal yang paling mendasar gitu. Terus 3 langkah untuk menyusun wacana eksposisi. Yang pertama yaitu menentukan topik atau tema karangan. Yang kedua yaitu menentukan tujuan penulisan. Yang ketiga, merencanakan paparan dengan membuat kerangka yang lengkap dan tersusun baik. Contoh wacana eksposisi. Yang keempat yaitu wacana argumentasi. Pengertian dari wacana argumentasi yaitu wacana yang terdiri dari atas paparan alasan dan penyintesisan pendapat untuk membangun suatu simpulan. Pernyataan adalah sesuatu yang diyakini kebenaran oleh penutur atau penulis dan dikemukakan oleh mitra tutur atau pembaca agar dapat diterima. Alasan adalah bukti-bukti yang bersifat khusus yang diperlukan untuk mendukung pernyataan. Alasan berwujud data statistik maupun hasil pengujian. Nah, tadi kan saya menyebutkan ada pernyataan dan alasan. Di dalam argumentasi, pernyataan dan alasan itu sangat dibutuhkan karena argumentasi. Seseorang yang berargumentasi harus ada pernyataan dan harus ada alasan. Nah, itu dinamakan argumentasi yang kuat gitu. Wacana argumentasi merupakan seni untuk mempengaruhi orang melalui media wacana penalaran agar orang lain percaya atau bertindak sesuai dengan yang diinginkan. Contoh nyata wacana argumentasi yaitu paper atau seminar, simposium, dan lokakarya, esai, skripsi, tesis yang disertasi, naskah penuntutan pengadilan, pembelaan, dan pertanggungjawaban. Berikut merupakan contoh wacana argumentasi. Terus yang terakhir yaitu wacana persuasi atau nama lainnya hortatory. Kata persuasi merupakan peralihan bentuk kata persuasion dalam bahasa Inggris, diturunkan dari kata to persuade yang artinya membujuk atau meyakinkan gitu. Wacana persuasi merupakan wacana yang berisi rayuan, bujukan, meyakinkan, atau harapan. Tujuan itu sendiri dapat mempengaruhi atau mengubah pikiran orang lain agar melakukan sesuatu yang diinginkan dan berusaha untuk mencapai sebuah persetujuan. Wacana ini berorientasi pada waktu sekarang dan masa yang akan datang. Untuk struktur penulisan itu terkadang menggunakan bentuk wacana argumentasi, tetapi diksi berbeda. Diksi persuasi untuk mencari efek tanggapan emosional. Wacana persuasi bisa digunakan dalam dunia politik, pendidikan, iklan, dunia propaganda. Nah, alat-alat persuasi yang pertama yaitu bahasa. Bahasa merupakan alat komunikasi memiliki keluasan dalam menjalankan fungsinya. Selain sebagai alat komunikasi, bahasa bisa digunakan untuk transaksi dan interaksi. Dalam konteks wacana ini, bahasa digunakan untuk merayu, mempengaruhi, dan membujuk orang lain agar bersedia menuruti kehendak orang lain. Yang kedua yaitu nada. Nada ini yang dimaksud yaitu nada bicara seseorang.
Nada berkaitan dengan sikap pengarang dalam menyampaikan gagasan. Nada yang digunakan dalam penulisan wacana persuasi ini adalah nada penulisan yang sesuai dan tepat, agar pembaca terhanyut dalam nada wacana ketika membaca wacana tersebut. Yang ketiga yaitu detail. Detail ini maksudnya yaitu uraian terhadap ide pokok sampai ke bagian yang sekecil-kecilnya. Untuk menghasilkan detail yang baik perlu memperhatikan. Nah, di dalam detail, untuk menghasilkan detail yang baik itu ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu penting tidaknya detail itu untuk keperluan persuasi dan pemahaman pembaca. Yang kedua yaitu jumlah detail yang harus dikumpulkan untuk mendukung ide pokok. Yang ketiga yaitu macam detail yang seharusnya diangkat. Yang keempat, kapan setiap detail dihadirkan. Dan yang terakhir, ada tidaknya korelasi dan relevansi detail dengan ide pokok yang sebaiknya diangkat. Nah, alat yang keempat yaitu organisasi dalam wacana persuasi berkaitan dengan masalah pengaturan detail dalam sebuah wacana atau karangan. Pengaturan ini bermaksud untuk mengubah keyakinan dan pandangan. Selain itu, ada cara lain. Pengaturannya bisa dengan cara kronologi, cara penonjolan, cara induktif dan deduktif. Yang terakhir yaitu kewenangan atau authority. Dalam konteks wacana ini merupakan penerimaan dan kesadaran. Merupakan penerimaan dan kesadaran pembaca terhadap penulis atau pengarang. Seorang penulis diyakini oleh pembacanya sebagai seorang yang berwenang apabila dia mempunyai dasar hukum, menduduki jabatan-jabatan tertentu, berkecimpung dalam bidang ilmu pengetahuan tertentu, dan mampu menunjukkan pola pikir yang bermutu. Berikut merupakan contoh wacana persuasi. Ya, demikian ruang mahasiswa yang telah menampilkan diri. Semoga banyak hal yang bisa digali. Tetap di Kansunuddin Channel. Terima kasih.